Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul The Beekeeper tahun 2024. Film ini berkisah tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh Kang peternak lebah atas kematian kerabatnya. Diketahui dia adalah mantan agen pasukan khusus rahasia paling terbaik di antara para pasukan lainnya. Dia hanya ingin hidup tenang dan damai, namun hidupnya harus diganggu oleh para kroco, hingga dia pun harus membrutal kembali, meskipun ia diincar oleh anak Presiden Amerika dan para mafia serta pembunuh bayaran lainnya. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Ya, langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Selamat menikmati dan enjoy. Awal film diperlihatkan seorang pria bernama Adam yang sedang menangkap lebah. Dulunya ternyata Adam seorang mantan pasukan khusus paling brutal dan berbahaya di dunia. Kelompok rahasia ini bernama kelompok Beekeeper, yang artinya peternak lebah. Tak berselang lama, pada saat itu datanglah ibu kos untuk menawarkan makan malam bersama. Adam pun sempat langsung menerima tawaran tersebut. Tak lama dari itu, ibu kos pun pulang. Lalu ia melihat laptopnya telah terkena virus. Akhirnya, ia pun langsung menghubungi petugas sistem antivirus yang bernama Garnet. Namun ternyata mereka ini adalah dari kelompok para penipu yang emang sengaja telah memasukkan virus ke dalam laptop ibu kos bertujuan untuk mencari data-data pribadi miliknya. Garnet kemudian langsung mengetahuinya jika ibu kos mempunyai uang di dalam rekening dengan jumlah yang sangat fantastis. Lalu ia pun langsung melancarkan aksinya dengan berpura-pura ia salah mentransfer uang kepadanya. Akhirnya ia pun langsung meminta uang tersebut untuk dikembalikan. Sontak saja ibu kos pun langsung mengembalikan uang tersebut. Di sinilah pada akhirnya rencana berikutnya dijalankan oleh Garnet dan anak buahnya. Hingga pada singkatnya mereka telah berhasil mengambil uang miliaran dolar milik ibu kos. Padahal uang tersebut merupakan uang hasil sumbangan untuk anak yatim dan orang yang tidak mampu. Malam harinya yang memperlihatkan Adam yang menuju ke rumah ibu kos untuk makan malam. Namun sesampainya di rumah, justru rumah ibu kos sangat mencurigakan karena rumahnya gelap. Akhirnya Adam langsung membawa pisau untuk berjaga-jaga bila mana rumah ibu kos telah kerampokan. Namun tak disangka-sangka dari belakang ternyata ada seorang wanita, yang ternyata itu adalah anak ibu kos yang bernama Verona. Di sini Verona langsung menangkap Adam karena Verona mengira jika Adam adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Karena pada malam setelah kejadian itu, ternyata ibu kos telah tewas. Mengetahui pelakunya telah tertangkap, akhirnya Verona langsung mengumpulkan para kepolisian. Verona sendiri bekerja sebagai agen FBI. Kemudian, anggotanya langsung diperintahkan untuk menangkap Adam pada saat itu juga. Who the fuck are you, Winnie the Pooh? Mr. Clay, we just got a couple of questions. Like what the fuck? Lalu setelah mereka menangkap Adam, akhirnya Verona menyadari bahwa ibunya telah tewas bukan disebabkan oleh Adam, melainkan ibunya tewas akibat serangan jantung dan beban pikiran yang sangat berat. Akibat uangnya telah habis dicuri oleh hacker. Verona kemudian langsung bertemu dengan Adam dan ia langsung mengucapkan permintaan maaf kepada Adam karena ia telah menuduh Adam membunuh ibunya. Ia menjelaskan kepada Adam bahwa ibunya telah tertipu oleh suatu perusahaan besar. Uang yang seharusnya diberikan kepada anak yatim, kini justru uang tersebut teraip di gondol para penjahat.
Setelah Verona pergi, Adam langsung menelpon rekannya yang bekerja sebagai anggota Beekeeper untuk melacak keberadaan perusahaan hacker. Hingga singkatnya, rekan Adam pun dengan hanya hitungan menit, ia bisa mengetahui letak di mana perusahaan itu telah beroperasi. Adam di sini berencana akan balas dendam atas penyebab kematian ibu kos hanya seorang diri tanpa sepengetahuan siapapun. Itu artinya Adam harus kembali lagi membrutal. Singkatnya, Adam sudah berada di depan gedung. Kemudian Adam langsung membrutal karena kedua penjaga itu tak mengizinkan Adam untuk masuk. Adam kemudian langsung masuk ke dalam ruangan di mana tempat tersebut telah beroperasi. Hingga akhirnya ia pun langsung menghabisi satu persatu anak buah Garnet hingga tewas. Kemudian Adam hanya menyisakan Garnet seorang untuk tetap hidup agar ia bisa mendapatkan informasi selanjutnya siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini. Mengingat dulunya Adam berprofesi sebagai agen rahasia terbaik di kelompoknya, Adam lalu langsung menghancurkan gedung tersebut hingga sebagian mengalami kerusakan yang cukup parah. Tak berselang lama ketika Garnet telah berada di tempat yang aman, Garnet lalu langsung menelpon bos besarnya yang berada di Amerika. Dia bernama Derek. Karena ternyata ibunya sendiri merupakan seorang presiden di Amerika. Sedangkan ayah tirinya Derek yang bernama Jeremy merupakan mantan direktur CIA. Derek lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa bisnisnya telah dihancurkan oleh orang lain. Jeremy menyuruh anaknya untuk segera menyelesaikannya tanpa harus meminta bantuannya karena ini adalah masalah sepele. Derek kemudian menelpon Garnet untuk menyewa para pasukan bayaran untuk menghabisi Adam. I'll get it done. What if I find this guy? Then what? Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan Garnet dengan pembunuh bayaran yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan tempat produksi madu milik Adam hingga hancur. Kemudian setelah menghancurkannya, mereka langsung ke tempat markas Adam dan di sanalah Adam langsung membantai satu persatu anak buah Garnet hingga tewas. Setelah membrutal, Adam langsung memotong jari-jari Garnet untuk memberi efek jerah. Kemudian ia pun langsung memberi lagi kesempatan kepada Garnet untuk membiarkannya pergi. Sementara itu yang memperlihatkan Verona yang masih dalam keadaan berduka usai ibunya telah tewas. Lalu tak berselang lama ia ditelepon oleh anggotanya untuk segera datang menuju ke lokasi gedung yang telah hancur sebagian. Verona kemudian langsung mendatangi tempat tersebut. Singkatnya, pada saat itu Verona pun telah datang. Lalu ia langsung diberitahu oleh salah satu rekannya bahwa tempat gedung yang terbakar ini merupakan tempat gedung yang sudah menipu ibunya hingga akhirnya membuat ibunya tewas. Verona lalu langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk segera menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus penipuan online ini. Tujuannya agar ia bisa menemukan siapa bos dari mereka yang sebenarnya. Perjury, fraud, and cyberbeeps footage. Receptionist said she saw some ejaculate. Sementara itu, Garnet yang sudah berhasil kabur dari tempat tersebut kemudian langsung menelpon Derek. Ia mengatakan kepada Derek bahwa orang-orang yang sedang mereka lawan adalah mantan pasukan khusus yang sangat menakutkan dan berbahaya. Intinya Garnet menyarankan kepada bosnya agar jangan lagi berhadapan dengan Adam jika nyawanya ingin selamat. Meskipun Derek anak presiden, maka jangan pernah coba-coba berurusan dengannya lagi. Namun ketika Garnet telah memberitahu informasi tentang Adam, tiba-tiba saja dari belakang Adam telah datang dan langsung menghabisi Garnet dengan cara tubuhnya ditali ke mobil, dan Adam langsung menceburkan mobilnya ke sungai hingga membuat Garnet tewas. Sebelum Adam pergi, ia pun mengambil ponsel milik Garnet yang tertinggal di dalam mobil. Kemudian ia langsung menelpon Derek sembari mengancamnya bahwa kematian kali ini pasti sebentar lagi akan datang menghampirinya.
Sementara itu keesokan harinya Verona telah diberi kabar oleh anggotanya bahwa gedung milik ibunya telah terbakar. Verona dan anggota kepolisian langsung pergi ke TKP. Singkatnya mereka pun telah tiba. Verona tak menyangka rumah ibunya telah terbakar. Kepolisian yang sudah mengidentifikasi tempat kejadian telah mengabarkan bahwa di sana ada 4 jasad orang yang telah tewas akibat pertempuran tadi. Verona menyadari bahwa kejadian yang sudah terjadi merupakan ulah Adam yang balas dendam terhadap kematian ibu kos. United Data Group. Lalu Derek pun menceritakan kejadian itu kepada ayahnya bahwa Garnet telah tewas dihabisi oleh pria yang bernama Adam. Ternyata di sini Jeremy telah tahu bahwa orang yang sedang mereka lawan merupakan mantan pasukan agen CIA terbaik di kelompoknya. Jeremy lalu langsung menghubungi direktur CIA yang baru untuk meminta bantuan mengirimkan seseorang terbaik yang bisa menghabisi Adam. Malam harinya, saat Adam sedang mengisi bensin di pom SPBU, tiba-tiba saja datanglah agen Beekeeper untuk menghabisinya. Terlihat kebrutalan dari agen Beekeeper ini sangat barbar. Pasalnya ia menembaki para polisi yang saat itu sedang bertugas. Adam dan agen Beekeeper kemudian langsung bertarung satu sama lain. Terlihat agen Beekeeper itu sangatlah brutal. Meskipun kebrutalannya itu sangat mematikan, akan tetapi Adam adalah orang yang sangat berbahaya. Hingga dalam pertempuran tersebut Adam berhasil membunuh wanita tersebut hingga tewas. Setelahnya, Adam langsung memotong salah satu jarinya untuk memindahkan sidik jari untuk masuk ke dalam markas tempat persembunyiannya. Sementara itu, Jeremy mendapat kabar dari direktur Beekeeper saat ini bahwa ia tak sanggup harus menghabisi Adam karena salah satu anggotanya telah tewas dihabisi oleh Adam pada saat pertarungan terjadi. Ia tak ingin jika nantinya harus berurusan dengan hukum. Jeremy kemudian langsung mengumpulkan seluruh agen CIA terbaiknya yang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya untuk segera menghabisi Adam. Karena jika Adam tak segera dihabisi, maka orang-orang terdekatnya pasti akan terlebih dahulu dihabisi oleh Adam. Karena Jeremy tahu betapa sangat berbahayanya Adam saat membantai orang-orang. Malam harinya Verona dan para pasukan FBI telah diberi wewenang oleh ketua agen FBI untuk menuntaskan kasus besar ini. Namun saat sesampainya di sana, mereka telah dihalangi oleh anggota pasukan CIA yang sudah berjaga di sana untuk melindungi para pekerja Derek, karena mereka telah disewa oleh Derek. Mau tak mau, Verona dan anggotanya langsung berjaga di luar untuk menunggu kedatangan Adam, karena ia tahu pasti Adam akan mendatangi tempat ini. Tak lama dari itu, Adam pun telah datang. Awalnya para polisi itu tak tahu bahwa yang sedang berada di hadapan mereka adalah orang yang sedang mereka cari. Hingga akhirnya Adam langsung melumpuhkan para anggota FBI dengan sangat mudahnya. Berikutnya Adam langsung masuk ke dalam gedung. Lalu satu persatu Adam langsung membantai para pasukan CIA yang telah bekerja sama dengan Derek. Dengan mudahnya meskipun ia hanya seorang diri, akan tetapi Adam benar-benar manusia yang sangat berbahaya dan menakutkan. Pasalnya ia membantai semua orang tanpa ada rasa iba sedikit pun. Kemudian pagi harinya yang memperlihatkan Jeremy dan Derek telah berada di rumah dinas ibunya untuk meminta perlindungan kepadanya. Dengan pengawalan yang sangat ketat, para pasukan elit presiden pun harus dikerahkan untuk melindungi mereka. Verona beserta dengan para pasukan FBI telah berada di sana untuk menghentikan aksi balas dendam yang dilakukan oleh Adam. Tak berselang lama, ibu Derek pun datang ke tempat rumah dinas.
lalu yang memperlihatkan Adam yang sudah berada di sana untuk menjalankan misinya. Sementara itu di dalam rumah dinas tersebut terlihat petinggi FBI telah datang untuk menginterogasi Derek atas kasus penipuannya. Namun Derek tak mengakui kejahatannya itu. Di sisi lain, yang memperlihatkan tiba-tiba saja keberadaan Adam diketahui oleh pembunuh bayaran dan juga Verona, yang akhirnya Adam pun harus berpura-pura tunduk kepada mereka. Namun ternyata sebelum Adam pergi ke tempat ini, Adam telah menyiapkan bom di sekitaran rumah dinas. Jadi ketika Adam dalam kondisi terpojok seperti ini, Adam langsung meledakkan bom tersebut. He's not even armed. As long as that's mother. Kemudian Adam langsung membrutal lagi, menghabisi orang-orang yang berani coba-coba untuk menghalangi jalannya. Seperti biasanya tanpa ampun ia langsung membabat dan melibas habis seperti butiran debu yang melayang-layang di udara. Kemudian berikutnya, Adam langsung melawan pemimpin pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Jeremy. Namun pada akhirnya Adam telah berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian yang memperlihatkan Derek yang lagi-lagi berulah. Pada saat itu ia langsung menghabisi pemimpin FBI hingga tewas. Hingga tak berselang lama, datanglah Adam yang berhasil masuk ke dalam ruangan dinas presiden. Adam saat itu juga langsung menghabisi Derek hingga tewas. You decided you work for. Di akhir film, Verona membiarkan Adam untuk pergi karena ia tahu bahwa niat Adam sebenarnya baik untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Namun pada dasarnya cara yang dilakukan oleh Adam mau bagaimanapun tetap salah di mata hukum. Adam kemudian lalu langsung menyelam ke dalam lautan untuk menghindari kejaran para kepolisian. Dan film dari The Beekeeper tahun 2024 telah berakhir hanya sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan film yang Mimin sajikan. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Sebelumnya jangan lupa ya guys untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin selalu senantiasa menghibur teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa kembali.